Misal kalau sebelumnya kita itu membahas tentang general picture tentang ambidextrous organization. Jadi kalau aku mencoba untuk merecall kembali, ambidextrous organization itu adalah pendekatan di mana sebuah organisasi itu bisa membalancingkan atau menyeimbangkan antara eksploitasi dan eksplorasi. Betul banget. Kalau eksploitasi itu dia adalah fokus ke kegiatan operasional, yang mana di situ memang dia lebih fokus ke efisiensi ya. Dan di satu lagi itu ada eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini dia fokus ke inovasi, di mana dia mencoba membuka peluang-peluang baru ini. Benar? Betul, betul banget. Oke, nah kalau kemarin kan kita masih di konsep dasar atau konsep umumnya ya tentang ambidextrous organization. Lalu gimana sih sistem kerja di ambidextrous organization ini sendiri sebenarnya? Oke, jadi kalau misalnya kita kasih analogi gitu ya, organisasi kita tuh kayak kapal gitu kan. Jadi Kapal. setiap bisnis, setiap lembaga, pokoknya organisasi itu pasti punya mimpi yang besar gitu Iya. kan. Ya kalau kita ngomong tentang organisasi yang berbasis profit, pasti pengen jadi market leader Bener dan banget. lain-lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kita analogikan organisasi itu sebagai kapal dengan mimpi kita yang besar gitu, berarti kan tipe perairannya ini nggak mungkin kayak sungai aja ya, Iya, benar. gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita pengen mengarungi samudra misalnya kayak gitu, atau keliling dunia gitu kan, kita juga perlu mempersiapkan kapal, minimal kapal pesiar gitu kan, yang bagus, yang besar dengan fasilitas yang lengkap banget gitu kan. Tapi nggak cuma tentang kapal gitu, tapi tim-tim yang ada di dalam kapalnya itu pun juga harus yang capable juga untuk gimana bisa membawa kapal itu berkeliling dunia kan. Iya sih Gitu. ya. Nah, jadi kalau kita ngomong gimana caranya organisasi Ambidex itu bekerja gitu, ya kayak gitu. Jadi kita harus mempersiapkan kapalnya, timnya. Kalau kita misalnya mengarungi samudra yang unpredictable banget ya kan, kadang dia tenang lautnya, kadang Bener. badai Iya. gitu kan, terus banyak hal-hal yang mungkin terjadi gitu. Nah ini sama sebenarnya kayak kondisi pasar bisnis gitu ya, konsumen minta ini, terus Bener-bener. kemudian konsumen komplain dan lain-lain, kita harus sustain juga, menghasilkan hal-hal baru. Itu kita anggap aja kayak dinamikanya samudra gitu kan. Wah. Jadi kita perlu banget menyiapkan kapal dan awak kru yang mumpuni biar bisa membawa organisasi kita atau kapal kita ini menuju tujuan yang kita tuju.